Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur ya untuk pagi hari ini masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerahnya, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca pembacaan kita ya, Mazmur pasal yang ke-10. Mazmur 10. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Kita akan baca secara bergantian ya. Mazmur pasal yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamu orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi tolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Tuhan satu-satunya dan selama-lamanya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang tertindas, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian ini masih kelanjutan daripada pasal 9 ya. Jadi ada orang-orang fasik, ada orang benar yang tertindas. Nah, sepertinya orang fasik itu ada dalam posisi hebat ya. Orang fasik ada dalam posisi menang. Orang fasik itu sepertinya kok bebas banget gitu loh. Orang fasik itu kok malah sepertinya mereka yang berhasil. Kok sepertinya orang fasik atau orang jahat ini yang menguasai dunia ya? Kok seperti ini dunia ini milik mereka? Ya, jadi sepertinya tidak ada keadilan dong. Bagaimana dengan orang-orang percaya, orang-orang yang lemah ini kok sepertinya tertindas? Nah, ternyata dalam pembacaan kita Mazmur ini kenyataan yang terjadi sampai sekarang ya. Ini yang terjadi. Nah, apakah Allah berdiam? Nah, apakah Allah ya menyembunyikan dirinya ya?
Nah, ini memang ungkapan perasaan bagaimana keadaan yang dialami oleh pemazmur ini ya. Jadi bukannya Allah berdiam, tetapi kita bisa dalam kondisi tertentu merasa Allah ini berdiam diri. Mengapa Tuhan tidak mempedulikan aku, kira-kira begini ya? Mengapa Tuhan tidak memperhatikan orang lemah, orang yatim, ya yatim piatu yang tak berdaya tadi? Nah, kita coba melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan orang fasik ini sangat luar biasa. Ya, dikatakan mereka itu orang-orang yang congkak, sombong, bahkan dia memuji keinginan hatinya, memuji diri ya, menganggap diri hebat, loba, mengutuk Allah. Wah, ini terjadi loh sekarang ya. Ya, membanggakan diri sendiri. Ya, kita tahu ada sejarah ya, beberapa orang-orang top, orang terkenal yang menista nama Tuhan, merasa kedudukan mereka sama dengan Tuhan. Kalau kita tahu ini ada satu pribadi ya yang ingin menyamai yang maha tinggi, yang maha kudus. Nah, itu Lucifer ya. Nah, itu dosa kesombongan. Nah, jadi orang-orang fasik itu sombong ya. Ya, mereka menganggap diri mereka hebat. Dikatakan karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Gimana kalau batang hidungnya ke atas? Coba Bapak Ibu praktekkan. Coba saudara ngomong. Ada nggak misalnya ya saya meremehkan Pak Jimmy misalnya. Gimana kalau gaya saya meremehkan? Ada gini, Pak Jimmy. Enggak, kalau ini kan ke bawah. Ini hormat, tapi gitu kira-kira. Coba kita lihat juga Pak Jimmy dan kita katakan terus Pak Jimmy, awas nanti kalian nih, besok nggak ikut doa pagi nih. Oh, Pak Pendeta serang saya. Enggak. Jadi sering nggak kita gitu. Dulu mungkin ya, Bapak Ibu pernah, Bapak Ibu di rumah gitu ya. Nggak enak banget ya. Ya, sedangkan ke kita aja orang gitu nggak enak, apalagi ke Tuhan. Wah, kebangetan di manusia ini, kebangetan. Jadi sombong banget gitu loh, merendahkan orang lain gitu loh. Apa itu ya? Nah, tindakan-tindakan orang fasik ini luar biasa. Ya, mereka berkata apa? Ya, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Wah, dahsyat bukan? Dan itu terjadi sekarang. Banyak orang yang berkata tidak ada Allah. Ateis. Orang-orang ateis di muka bumi ini banyak. Tidak mau tahu apa itu Allah. Nah, ketika ada orang mulai bicara, ya kita berdoa. Apa doa? Zaman sekarang doa. Ayo kita beribadah ke gereja. Apa? Zaman sekarang ke gereja. Ayo baca kitab suci. Apa? Baca kitab suci zaman sekarang. Ketinggalan deh kamu. Benar, ini serius. Banyak orang yang berkata tidak ada Allah. Ya, yang ada fakta, kenyataan, terima. Ini hidup ini seperti ini. Allah itu nggak ada. Nah, dan Allah sepertinya memang berdiam. Nah, bahkan mereka dikatakan apa? Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Mereka jadi konglomerat, mereka jadi pemimpin hebat, mereka berbicaranya mantap, cakep, punya wibawa dan segalanya. Tapi mereka nggak percaya kepada Allah. Nah, jadi melihat kenyataan ini, orang percaya yang dalam kondisi tertindas ya bisa dong berpikir, Allah kok berdiam sih? Ya, Allah kok membiarkan? Atau jangan-jangan kalau iman kita gonjang, jangan-jangan kita berkata juga nanti, iya ada nggak Allah ini? Mending hidup kita seperti mereka aja. Nah, maka ada yang tergoda kan? Tergoda akhirnya mengikuti gaya hidup orang fasik. Nah, orang Kristen mengikuti hidup gaya orang fasik. Nah, ini mengerikan sekali. Ya, jadi agama itu hanya label aja. Ya, sebenarnya ya praktisnya tidak menyembah Allah. Ya, jadi itu yang disebut ateis praktis. Ya, dari perkataan pengakuan oke, Tuhan ada, tapi dalam
kehidupan hari lepas hari sebenarnya dia tidak mengakui ada Tuhan. Buktinya dia lakukan hal yang bebas ya. Segala sesuatu dilakukan dengan sesuka hatinya. Ya, ia berkata, ayat 6, dalam hatinya, aku takkan goyah. Sombong banget ya. Ya, aku takkan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Wow. Misalnya begini, seperti ini orang kaya yang ditegur oleh Tuhan. Ya, orang kaya itu yang berkata begini, tenanglah hai jiwaku, ya ada banyak harta. Karena orang kaya itu timbun hartanya, buka lumbung lagi, timbun lagi, timbun lagi. Jadi dia menggantungkan dirinya dengan hartanya dan kemudian dia berkata tenanglah. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Malam ini nyawa lu gua ambil gitu ya. Nyawamu akan aku ambil untuk siapa harta itu. Ya, tapi di sini dikatakan kan memang orang fasik itu berkata, wah ada banyak bagiku harta segala macam turun temurun, aku tidak akan goyah. Aku sudah punya perbekalan yang hebat. Bapak Ibu, tidak ada perbekalan kita yang hebat. Ya, tidak ada. Kita mau andalkan ya apa di dalam hidup ini. Ya, itu bisa segera lenyap. Kalau yang kita andalkan yang tidak lenyap, kita yang lenyap. Itu ya. Untuk apa saudara timbun itu banyak-banyak terus saudara lenyap? Dan memang pada akhirnya kan Tuhan katakan dia seperti embun di pagi hari, ada tapi sebentar lagi menguap, lenyap ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kelakuan orang-orang fasik ini luar biasa. Ayat 7, mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan, dan lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Kita cek bagaimana kata-kata kita. Ya, lidah kita itu bagaimana? Ya, maka ada lagu ya, memang lidah tak bertulang. Ya memang kalau ada tulangnya repot, gak bisa ngomong. Ya tapi artinya itu licik. Ya, makanya dikatakan lidah ini mengendalikan semua. Seperti ya kapal dikendalikan oleh ya kemudi yang kecil, tapi bisa dikendalikan. Nah, hati-hati dengan lidah. Nah, kalau lidah, mulut kita penuh sumpah serapa, tipuan, perkataan yang tidak baik, berarti kita termasuk dong golongan orang fasik. Oh, saya kan orang Kristen, saya orang percaya. Iya, tapi bagaimana kita mengendalikan lidah kita? Bagaimana kata-kata kita? Nah, kalau yang orang menjumpai kita dengan kata-kata yang tidak baik, ya sama saja. Orang bilang, itu si orang fasik gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana kelakuannya dan ya dikatakan di tempat yang tersembunyi yang membunuh orang yang tak bersalah. Ini artinya gini, perbuatan semua tindakannya, pikirannya itu mau menghancurkan. Kalau membunuh atau melakukan hal yang jahat, ya berarti ini bertentangan dengan kasih. Jadi orang fasik ini, orang jahat ini tidak memiliki kasih. Ya, tidak memiliki kasih. Berbeda dengan anak-anak Tuhan, orang percaya, orang benar, hidup di dalam kasih. Nah, banyak hal yang kita lihat di sana, bagaimana sang pemazmur melihat kelakuan orang fasik, tapi kok sepertinya dibiarkan oleh Tuhan. Oh, Tuhan kenapa berdiam? Nah, sesungguhnya Tuhan tidak berdiam. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana pengalaman daripada pemazmur ini, bagaimana hubungan karibnya dengan Allah, akhirnya dia mendapatkan pengertian juga daripada Tuhan. Ini semacam doa ya, penyerahan kepada Tuhan, meminta pembelaan kepada Tuhan. Di ayat 12, bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Ya, jadi kita orang-orang percaya, orang-orang mungkin pada saat ini posisi kita sepertinya tertindas. Ya, percayalah Tuhan akan bangkit menolong kita ya. Mengulurkan tangannya, ada pembelaan Tuhan kok ya. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya. Ya, Tuhan melihat ya, Tuhan tahu, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong.
ini suatu penghiburan ya. Jadi inilah orang benar, apapun posisi kita, ya mungkin seperti terzolimi kah, atau dari diri kita sendiri merasa kok saya tidak seperti dia ya, padahal dia itu kan orang fasik, kok dia yang berhasil, kok saya nggak berhasil. Bisa loh pikiran kita seperti itu, bukan dizolimi orang lain, diri kita yang merasa karena kehidupan kita kok nggak berhasil, kemudian kita coba memperbandingkan dengan orang yang berhasil, padahal orang itu orang fasik. Loh kenapa Tuhan dia yang lebih berhasil, kok saya keadaan seperti ini? Ya, ketika hal itu, pemikiran itu ada, datanglah kepada Tuhan. Ya, berserahlah kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan melihat kok. Ya, Tuhan bisa mau berkata seperti ini. Ya, kalau misalnya kita punya kepekaan dan dengar suara Tuhan, Tuhan akan bilang, "Iya, aku tahu anakku, orang itu fasik memang karena lakukan kejahatan, tapi orang itu tidak akan bahagia. Dan semuanya akan lenyap, hartanya, apanya, segala macam itu, bahkan dirinya pun akan lenyap. Bagaimana anakku? Kau mau seperti itu, tapi kemudian saya lenyapkan?" Kira-kira kalau kita dengar suara Tuhan, "Aduh Tuhan, jangan dilenyapkan, tidak apa-apa. Biarlah aku seperti ini, yang penting aku dekat dengan Engkau." Amin. Kalau saudara nanti belajar Mazmur 73, itu yang dikatakan oleh sang pemazmur, gak apa-apa seperti orang dungu aku gak apa-apa, tapi ada di kaki Tuhan. Ya, jadi abaikan, jangan tergoda kita dengan keberhasilan orang fasik. Jangan terpancing mengikuti gaya hidup mereka, menyaingi mereka, supaya akhirnya kita pun terangkat dalam hidup ini secara dunia. Jangan. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan ya dengan segala kondisi kita. Ya ingat, kalaupun keadaan kita sulit bukan karena kesalahan kita loh ya. Ya artinya kita malas kerja, ya wajar dong kok mengimpikan kita jadi berhasil tapi kita sendiri tidak lakukan apa-apa. Bukan, kita sudah lakukan semuanya, tetapi Tuhan izinkan kita harus memulai dari sesuatu yang katakan sederhana ini, yang masih keadaan sulit ini. Nah, dalam kondisi seperti itu tetap bersyukur. Amin. Tuhan melihat kita. Tuhan dikatakan tadi melihat, memperhatikan. Tuhan tahu. Jadi yang perlu dalam hidup kita adalah berserah kepada Tuhan. Perhatikan di ayat 16. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Jadi tidak sia-sia kok kita berdoa Bapak Ibu. Ya, kalau kita misalnya seperti kemarin kita udah belajar bagaimana air mata kita menetes, Tuhan mendengar tangisan kita. Ya, jadi saudara punya beban pergumulan, kemudian saudara masuk dalam hadirat Tuhan berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, pergumulan saya begini Tuhan. Saudara mulai curhat sama Tuhan. Boleh. Ya, dan itu sangat perlu, maka saudara akan merasakan kelegaan. Ya, jadi serius, berdoa juga harus serius. Kadang-kadang ya, bagaimana sih berdoa serius? Ada nggak berdoa nggak serius? Ada. Berdoa nggak serius itu ya doa Tuhan. Jadi nggak menikmati, nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau berdoa serius itu ya dengan yakin didoakan. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi seriusnya yang saya maksud adalah sungguh-sungguh. Ya, yakin tanpa keraguan. Dan aku tahu Tuhan, Engkau Allah yang mendengar doaku. Aku tahu Tuhan, ya Engkau mendengar doaku. Engkau mengetahui isi hatiku, ya. Dan di sini dikatakan bahwa apa? Tuhan menguatkan hati kita. Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini, ya. Kalau merasa hati gundah gulana, mulai ada masalah, datang kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan hatimu. Tuhan akan menguatkan iman kita ketika kita datang kepada Tuhan dan kita tidak akan tergoda, ya, atau terluput dari godaan untuk sama seperti orang fasik. Ya, kalau ada godaan untuk kemudian kita mau mengikuti gaya hidup orang fasik itu, ya kita terhindar dari situ kalau kita datang kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah meragukan keadilan Allah. Allah itu adil, Allah tidak
membiarkan begitu saja orang-orang yang melakukan kefasikan. Ada jatah mereka, ya. Ada bagian mereka yang sudah ditentukan, dan itu sangat tidak nyaman. Dan kalaupun kita saat ini mengalami masa sulit, seperti tertindas atau kok sepertinya kurang berhasil, tetapi kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada juga bagian kita, ya, ada jatah kita, ya, ada upah yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, dan bagian kita nanti adalah kebahagiaan itu. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap semangat, ya. Kita nikmati setiap perjalanan hidup ini. Suka duka silih berganti, itu kehidupan. Dan yang terpenting kita selalu di dalam Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam doa.